Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan rahmanya, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah terhadap kamu selalu menjaga dan mengawasi. Rokiba. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi wa asrarihi. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hikmah keberapa ibu-ibu? Pelajaran kita 209. Ya. Masya Allah. Udah 209. Tidak terasa. Ya Allah. Allahumma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bukunya. Siapkan catatannya kalau ada yang perlu dicatat. Dan siapkan pertanyaannya kalau ada perlu yang ditanyakan. Ma patamin umrika la iwadolahu. 1. Ma fatamin umrika la iwadolahu. Usiamu yang telah berlalu tidak dapat digantikan. 1 itu. Yang kedua, wa mahasolalaka minhu laki matalahu. Apa yang engkau raih dari umur itu tidak ternilai harganya.
Nah, jadi dalam satu hikmah 2209 ini ada dua masalah yang diurai. Satu, masalah umur. Yang kedua, masalah kemanfaatan itu umur. Jika hasil manfaat dari umur itu, maka tidak ternilai harganya, saking tinggi harganya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mapata min umrika fi ghairi taati rabbika la iwadolahu. Tuh, maksudnya begitu. Ini kata syarah kitabnya pensarah. Jadi kalau kata syarah kitab enak, bukan kata kita. Kalau kata kita tebak-tebakan. Kalau kata pensarah kitab enak kita. Kata pensarah kitab hikam, sesuatu yang hilang dari umur engkau, tetapi hilangnya bukan dipakai taat, tidak ada kebaikannya, itu tidak akan bisa diganti. Id mazahaba minhu la yarji'u abadan, karena umur yang hilang tidak akan kembali lagi selamanya. Satu detik pun ingin kembali ke tadi yang terlewat tidak akan bisa. Kita kembali ke waktu yang ke belakang tidak akan bisa. Oleh karena itu yang paling jauh-jauhnya itu adalah bukan dari sini ke Uni Soviet atau dari sini ke ujung dunia, tetapi yang paling jauh itu adalah kita dengan waktu yang sudah terlewat. Saking jauh tidak mungkin kita bisa kembali ke waktu yang sudah berlalu. Bisa nggak ibu-ibu kita balik lagi ke waktu jam 2 malam? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya? Betul nggak Bu? Tidak, Ustaz. Wah, ayah Bayul. Nggak bisa kan? Mohon maaf ya. Nah, kalau seorang waliullah, dia itu maju ke depan, dia bisa. Maju ke depan artinya 100 tahun yang akan datang, kadang-kadang dibukakan tuh. Dibukakan, dialami, maju. Tetapi untuk mundur ke belakang tidak bisa. Kadang-kadang seorang waliullah dibukakan 100 tahun ke depan kejadian akan seperti apa. Nah, tetapi kalau untuk yang ke belakang tidak bisa, boro-boro 100 tahun yang ke belakang. 1 menit yang ke belakang pun kita tidak bisa. Id ma zahaba minhu la yarji'u abadan. Karena umur yang hilang tidak akan pernah kembali selama-lamanya. 1 detik pun tidak akan pernah kembali. Wafil hadis, dalam satu hadis, la ta'ti alal abdi sa'atun la yadkurullaha fiha illa kanat alaihi hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah datang kepada seorang hamba waktu yang tidak zikir kepada Allah, waktu yang tidak dipakai amal kebaikan, waktu tidak dipakai untuk berzikir, zikrullah, melainkan ia merasakan rugi di hari kiamah nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu nanti di akhirat akan dibagi buku. Nah, lalu kita membaca buku masing-masing. 1 tahun 1 buku. Kalau kita umur, misalkan dari baligh, umur 90 dari baligh, misalkan kurangnya aja 15, 65. Misalkan kita dikasih buku 70 buku. 70 buku itu berarti 70 tahun. Setiap 1 buku 1 tahun. Catatan setiap harinya ada. Sekarang jam hari Jumat, jam 5:18 lagi di kajian ini. Catatannya nanti ada.
catatannya nanti ada. Nah, nanti di akhirat itu, begitu kita melihat buku-buku kita, begitu kita melihat buku yang kita ini posisinya sedang zikrullah, sedang zikir kepada Allah, sedang ibadah, kita akan senang melihatnya. Tetapi pas kita melihat kosong, tidak ada zikir, kosong, tidak ada ibadah di saat itu, misalkan kita 1 jam dipakai ngelamun, dipakai nggak karuan gitu. Nah, itu yang 1 jam itu sampai di akhirat nanti kebaca oleh kita, terlihat oleh kita. Begitu dibuka, kosong, tidak ada catatannya. Kita akan merasa rugi. Ila kanat alaihi hasratun yaumal qiyamah. Kita akan merasa rugi. Aduh, sayang banget nih dulu nih, kok begini ya, kok dikosongin, sayang banget. Nah, hingga ingin kita dikembalikan ke dunia untuk mengisi kekosongan itu, diisi dengan ibadah. Ya kalau kita nggak percaya, namanya juga belum terjadi. Ini kan tidak ada yang bisa mengatakan karena belum ada bukti nyata. Tetapi ini bukan membutuhkan bukti nyata, tetapi membutuhkan keimanan. Sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah adalah mujizat, yang mana hukumnya haram jika kita tidak percaya kalau kita seorang mukmin. Begitu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri ini adalah zaman kurun setelah para sahabat, berarti dia tabi'in. Orang yang berjumpa dengan para sahabat, tabi'in. Kalau sahabat, orang yang berjumpa semasa dengan Rasulullah. Ada sahabat, tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'ihim, begitu kan. Imam Hasan Al-Basri berkata, adroktu aqwaman kanu ala anfasihim wa awqatihim asadda hifza wa ahrasa safaqah minkum ala dana nirakum wa darohimakum kama la yukhriju ahadukum darohimakum wa la dana nirakum illa biurudi manfaatin wastijlabi faidah kazalika kanu la yudayyi'una fi ghairi manfaatihim abadan la yudayyi'una napasan min anfusihim fi ghairi manafatihim abadan. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku berjumpa dengan orang-orang yang sangat luar biasa menjaga napasnya, menjaga waktunya, dan sayang dengan napas dan waktunya itu lebih sayang dibanding kalian ke harta benda atau uang kalian. Misalkan kita punya uang, kalau orang yang apik, tentu kita tidak akan membelanjakan uang tersebut kecuali uang tersebut dikeluarkan ada manfaat untuk dia. Dikeluarkan uang misalkan manfaat untuk dunia, atau dikeluarkan uang manfaat untuk akhirat. Nah, seperti itu misalkan. Nah, kaum ini bukan uang, tetapi waktu, tetapi napas. Saking luar biasanya orang-orang ini. Tetapi napas, waktu dia itu tidak pernah melewatkan waktu-waktunya, tidak pernah dia mengeluarkan waktu-waktunya kecuali waktunya itu bermanfaat. Mereka sangat pelit dengan waktu.
Misalkan ada lagi satu kisah dalam kitab itu dikisahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali berkata kepada Ibu Siti Fatimah, wahai istriku, kalau engkau masak roti, bikin makanan roti, jangan keras-keras bikinnya, jangan yang keras-keras. Karena kalau makanan yang keras itu memerlukan untuk mengunyah, dikunyah-kunyah. Ya kalau makanan keras kan harus dikunyah-kunyah Ibu ya. Perlu dikunyah. Nah, ini akan bisa dimengerti nanti nih kalau diperhatikan. Perlu mengunyah. Dan mengunyah itu adalah menyia-nyiakan waktu. Sehingga Sayyidina Ali berkata, bikin roti itu yang lembek, biar tidak menggunakan harus mengunyah. Satu itu. Yang satu lagi, ada seorang sufi, seorang ulama yang mengatakan, aku memakan roti yang keras dan memakan bubur. Aku lebih banyak memilih memakan bubur. Karena ada beda selisih. Jika aku memakan roti dan memakan bubur, ada waktu yang selisih. Kalau roti harus dikunyah, lama dikunyahnya. Kalau bubur seruput. Perbedaan aku memakan roti dan bubur ada selisih 60 kali zikir. Zikir la ilaha illallah atau zikir subhanallah. Jadi kalau aku makan bubur, setelah selesai makan bubur, aku bisa lanjutkan zikir 60 kali. Tetapi kalau aku makan roti yang keras, itu lisan aku ini berhenti berzikir, 60 kali zikir, hilang kesempatan berzikir itu. Luar biasa Ibu ya itu. Betul nggak Bu? Luar biasa. Udah kalau kita mah makan daging bakso kikil tuh, wah 2 jam tuh makan kikil. Gini nih. Dipetot, ditarik, sono tarik sini. Makan kita itu kalau tidak 1 jam tuh, apalagi yang enak, nggak senang kita. Rupanya nikmat banget kalau makan lama-lama itu. Sebetulnya ya kan beda, kadar keimanannya beda dengan para wali-waliullah, dengan para sahabat Rasulullah. Mereka para sahabat Rasulullah, para kekasih Allah, sangat pelit dengan waktu. Sehingga waktu makan pun dia atur. Karena dia itu lisannya tidak pernah berhenti. Ada yang selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Masa mau sambil ngunyah hasbunallah wa ni'mal wakil, bisa nggak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah bari ngunyah. Teh lia bari hasbunallah wa ni'mal wakil, bari ngadahar basa urat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Nah, ini kita sedang menceritakan orang yang soleh. Maksudnya bukan kalau kita ya bukan kelasnya kita. Tetapi kalau memang satu saat kita lagi kolab, bisa saja Allah mampukan, bisa seperti itu. Memang ada orang yang kolab Allah mampukan, ada orang yang tidak pernah mau dikir, tetapi saking takut dengan sesuatu dia full dikir. Dia teratur. Nah, orang-orang para kekasih Allah ini mah dia tidak mengenal waktu senang, waktu susah, waktu ada masalah, waktu tidak ada masalah. Dia sangat pelit dengan waktu. Luar biasa, sangat pelit dengan waktu. Nah, kenapa orang-orang yang seperti para ulama salafus saleh tidak pernah mau banyak-banyak makan, walaupun makanan yang halal? Karena kalau banyak makan,
pasti banyak ke air. Nah, kalau bangun malam itu tahajud, pasti aja setengah jam nangkring di WC. Itu sudah membuang waktu. Udah membuang waktu kan. Nah, kalau bangun nih mau tahajud jam 2, harus bangunnya itu setengah 2, karena setengah jam untuk di WC. Nah, jam 2 belum untuk ngulang, untuk ngelamun. Begitu bangun kan nggak begitu langsung ke WC, ke kamar mandi, ngelamun dulu, ngulang. Nah, kalau kita banyak waktu kebuang. Kalau para ulama salaf saleh banyak waktu pelit dengan waktu dia. Artinya dia tidak pernah mengeluarkan waktunya kecuali bermanfaat untuk agamanya, bermanfaat untuk hidupnya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, ma patah min umrika la iwadolahu. Sesuatu umur yang telah berlalu tidak dapat digantikan lagi. Oleh karena tidak dapat digantikan lagi, para ulama salafus saleh sangat pelit dengan umur dia. Sangat pelit dengan umur. Tidak pernah dia mau menggunakan umur kalau tidak ada manfaatnya. Sehingga mau makan makanan pun perhitungan dia. Tidak mau makan makanan yang menyita waktu. Karena waktu dia dipakai zikir. Paham nggak, Ibu? Paham ya? Nah, kalau kita kan kalau kita kan kebalikannya ya. Kalau kita kebalikannya. Kalau kita banyak makan-makan yang habisin waktu. Ngomong-ngomong yang habisin waktu. Gitu. Sehingga tidak ada waktu untuk zikir. Jadi para wali-waliullah itu bukan hanya dia tidak menghabiskan waktu dengan yang nggak karuan. Yang karuan pun untuk mendukung ibadahnya seperti makanan, dia itu diatur sehingga pekerjaan makanan itu tidak mengganggu, tidak menyita waktu zikirnya. Itu yang pertama. Tadi dengan judul ma fata min umrika la iwadolahu. Usiamu yang telah berlalu tidak dapat digantikan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mahasalalaka minhu laki matalahu minad dunya wa ma fiha. Sesuatu yang berhasil dari umur engkau, sesuatu yang bisa engkau hasilkan dari umur itu tidak akan bisa ditilai dengan duniawi. Besar sekali nilainya sehingga tidak bisa ditilai dengan duniawi. Li'ana sa'atan minal umur yadkurunallaha fiha yanalu bidzalika mulkan kabira wan naiman mukima. Karena sedikit dari umur itu dipakai berzikir kepada Allah akan mendapatkan kerajaan yang besar dan nikmat yang tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, qad amadakumullah bisalatin ya khairun min umrin ni'amin wahyal witri. Allah memberikan balasan dari ibadah sholat yang diberikan oleh Allah. Diberikan oleh Allah satu ibadah sholat yang sangat sedikit sholatnya. 1 rakaat sholat witir. Dari 1 rakaat sholat witir itu Allah berikan pahala lebih besar dari dunia dan isinya. Tuh. Makanya tadi kan judulnya wa mahasalalaka minhu laki matalahu minadunya. Kalau umur itu dipakai, hasil dipakai untuk berzikir kepada Allah, tidak akan tertilai dengan dunia. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat witir aja balasannya lebih bagus dari dunia dan isinya. Begitu kan? Waktu jangan terbuang begitu saja tanpa manfaat. Ada lagi 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh. Paling berapa menit? 2 rakaat qobliyah subuh paling 3 menit atau 4 menit atau 5 menit.
2 rakaat qabla subuh hanya 5 menit. Allah berikan pahala lebih baik dari dunia dan isinya. Coba. Berarti kan itu wa mahasalaka minhu la qimata lahu. Tidak ada harganya, artinya tidak tertilai harganya dengan harga dunia kalau waktu tersebut dipakai zikir. Karena itulah para kekasih-kekasih Allah sangat pelit dengan waktu, karena dia merasa rugi kalau waktunya tidak dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi keterangan, man qara'a hamim ad-duhan fi lailatul Jumat aw yaumil Jumat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat ad-duhan malam Jumat atau hari Jumat. Nih, sekarang hari Jumat kan? Jumat sekarang Ibu ya. Man qara'a hamim ad-duhan. Barang siapa yang membaca surat ad-duhan paling 5 menit. Kalau lancar, kalau tidak lancar ya 10 menit lah. Barang siapa yang membaca surat ad-duhan malam Jumat atau hari Jumat hanya 10 menit. Allah berikan pahala. Sekali baca surat duhan, Allah bangun rumah di surga. Sekali baca surat duhan, Allah bangun rumah di surga. Kalau setiap Jumat kita baca surat ad-duhan, tiap Jumat kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kita, banyak kali rumah di surga buat apa? Lah kita itu, kalau kita masuk ke surga itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu kalau sudah masuk ke surga, sudah selamanya dengan waktu yang tidak ada ujungnya. Kita di surga selamanya. Nah, lalu buat apa banyak-banyak rumah? Kok buat apa banyak-banyak rumah? Nih Bu, orang yang terakhir masuk ke surga. Berarti kalau orang yang terakhir masuk ke surga, dia yang terakhir orang yang ditarik dari neraka. Begitu kan? Juhaina. Orang yang terakhir, kalau orang yang terakhir masuk ke surga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka semua menangis karena berarti dia tinggal yang kekal, tertinggal di neraka. Nah, orang yang terakhir masuk ke surga ini bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku ini terakhir masuk ke surga. Apakah surga sudah penuh ya Allah? Berarti nikmatnya mungkin sudah habis atau sudah penuh. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala, bagi engkau yang terakhir masuk ke surga, yang paling akhir bontot masuk ke surga, aku telah siapkan nikmat untuk engkau, dan aku telah siapkan tempat tinggal untuk engkau. Aku berikan kapling untuk tinggal engkau 10 lipat dunia, luasnya dunia. Satu orang kaplingnya 10 lipat luasnya dunia. Kata ibu-ibu, bagaimana ini? Kita mau punya kapling se-RT aja kita capeknya minta ampun jalan-jalan. Ahli surga itu, ibu-ibu, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi daulah, diberi kekuasaan. Apapun yang ia inginkan bisa terjadi. Sehingga dia punya kapling, yang satu di sini, yang satu misalkan di Kalimantan. Dia mau ke Kalimantan cuma sekejap, sedetik pun tidak butuh lama. Dia pergi kemana-mana pun bebas, berterbangan atau naik angkutan, ada angkutan surga. Coba ibu-ibu, 10 lipat dunia itu kapling milik sendiri. Kalau kosong tidak ada bangunan, buat apaan? Nah, makanya kan begitu baca surat ad-duhan jadi rumah kita. Baca lagi surat ad-duhan, rumah kita. Betapa banyak rumah kita di surga. Kalau kita di dunia ini menyempatkan beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sehingga waktu yang 10 menit itu membaca surat ad-duhan, wa mahasalalaka minhu, kalau hasil 10 menit itu dimanfaatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat ad-duhan, karena dianjurkan oleh Rasulullah,
laki matalahu minad dunya wa ma fiha, tidak ada harganya dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena apa? Begitu kita baca duhon, Allah bangunkan rumah di surga. Baca duhon, Allah bangunkan rumah di surga. Ada lagi satu kisah. Ada orang-orang yang semua ahli surga pada iri melihat orang ini. Dia tinggalnya itu sering berkunjung ke satu tempat. Bahkan tinggalnya di satu tempat yang tempat itu, gedung itu tidak bisa disentuh dengan sembarangan orang. Dia masuk ke tempat itu seperti burung berterbangan. Lalu bangunan itu tidak ada tiang penyangga, tidak ada tali yang menarik ke atas. Bangunan itu melayang. Dan hanya dialah orang-orang yang bisa masuk ke situ dengan bebasnya bersenang-senang di bangunan itu. Semua pada bertanya, siapakah mereka? Orang-orang yang sangat luar biasa, bebas berterbangan masuk ke surga, dan betapa indahnya tempat tinggal dia. Kata malaikat mengatakan, itulah orang-orang yang di dunianya sering mendapatkan kesusahan. Itulah orang-orang yang di dunianya sering mendapatkan kepedihan, tetapi dia sabar dalam kepedihannya. Itulah orang-orang yang dikala di dunianya mendapatkan musibah, dia bersabar. Mendapatkan malapetaka apapun, ia sabar. Ia ridho, ia terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balas dengan tempat tinggal di surga yang luar biasa indahnya. Nah, jadi nyambunglah dari situ ibu-ibu, bapak-bapak. Nyambung dengan mana? Ada waktu, ada hak waktu kan? Ada hak waktu, ada hak pada waktu. Hak pada waktu itu harus, itu bisa dikodok, seperti tidak sholat, tidak puasa, itu kan bisa dikodok. Ada hak-hak waktu. Hak-hak waktu ini yang tidak bisa dikodok. Jadi inilah yang dimaksud dengan hikmah ke 209 adalah hak-hak waktu. Hak-hak waktu itu bila kita terlewatkan, maka itu sangat merugi nanti di akhirat. Dan hak-hak waktu itu bila kita jalankan, harganya tidak terhingga, sehingga tidak bisa ditilai dengan harga dunia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan setiap kewajiban-kewajiban dari Allah, menjalankan setiap yang sunnah-sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.